toxic Karena friendship. temen gue ini lebih ke yang gimana ya, nganggep gue tuh saingan banget. Misalnya Padahal biasa aja. nilai kurang satu, nilai kurang ini, dia gitu kayak, ih kok nilai gue kurang dari dia sih. Kalau gue tuh kecewa sama diri gue sendiri, bukan gue kecewa sama orang lain. Kok lu lebih bagus daripada gue? Enggak, gue lebih kecewa kok gue Nggak nggak bisa nilai kayak gitu. Sebelumnya gitu ya. Iya, gue tuh bakalan kecewa sama diri gue gitu. Ekspektasi gue udah segini. Gue tuh misalnya KKM lah ya, kan ada standar kan 75. Iya, misalnya KKM tuh 75 sekolah. KKM gue tuh misalnya gue 85. KKM buat diri gue sendiri 85. Berarti gue harus dapat di atas 85 gitu. 86. Misalnya gue harus dapat di atas 85 gitu. Nah, gue tuh selalu punya KKM sendiri, gue standar di sekolah, nilai-nilainya gue gitu. Gue bakalan kecewa sama diri gue sendiri ketika nilai gue tidak mencapai ekspektasi gue gitu. Nah, kalau temen gue kayak yang dia tuh selalu ngebanding-bandingin nilai dia sama nilai gue gitu. Dan kayak misalnya gue tuh lebih suka gue suka banget beli buku. Maksudnya gue seneng banget beli buku ya, buku pelajaran, buku saku gitu, kayak novel gitu. Iya. Enggak sih, gue nggak suka dulu sih, nggak suka baca novel yang tebal-tebal gitu. Gue nggak terlalu suka dulu mah. Kalau sekarang gue baru suka baca buku novel. Mahal juga kan? Karena menurut gue kayak gue beli novel cuman gue baca sekali, abis itu gue baca lagi gue males gitu, buat apa gitu. Oke, balik lagi ke buku pelajaran. Nah, buku pelajaran gue udah beli kan? Udah gue beli. Nah, kadang suka kayak temen gue kayak, lu ngapain sih kerajinan banget beli? Kan gue suka doang gitu. Duit gue ya. Ya karena gue suka aja gitu. Gue suka aja gitu. Terus kadang kayak yang gimana ya, dan waktu itu mungkin istilahnya itu lagi masa-masa bagusnya gue kali ya, SMA atau kelas 2. Apa namanya? Iya, pas lagi masa-masa bagusnya, pas waktu awal masuk juga kayak lo akademis lagi bagus. Betul. Terus gue punya cowok yang lumayan cowok gue ganteng. Terus vibes-nya lagi mendukung banget lah ya. Iya, maksudnya kayak gitu ya. Terus kayak makin dikira gimana. Nah, terus sering juga yang bikin toxic relation lo sama teman-teman lo adalah kayak gimana ya, lo sebagai perempuan nih kadang suka dibandingin, istilahnya gini, mantannya si cowok lu kan mantannya cowok lu kan cakep-cakep, kok lu terus kayak kan lo jadi sebagai cewek kan insecure sendiri ya. Itu buat lo berpengaruh dong, kayak gitu berpengaruh buat lo? Iya, ya pasti kan buat perempuan berpengaruh dong. Buat perempuan tuh pasti ngaruh dong, kayak yang mantannya dia siapa aja nih, cantik ternyata mantannya, terus kan jadinya kan insecure sendiri kan, jadi kayak yang kok cowok gue mau sama gue gitu, padahal bagus banget tuh anak basket gitu. Kenapa? Cowok lu famous banget anak basket gitu, sampai banyak yang banding. Dulu sih yang mantan gue itu karena dia putih tinggi nu mancung, dia mukul gitu. Itu mancung ya. Itu kayak sebut satu mak tapi nggak enak. Mantan gue yang satunya lagi, kalau yang sebelumnya itu kan anak futsal. Nah, mantan gue yang sebelumnya lagi adalah udah tinggi, dia seangkatan sama gue, tinggi, putih, ganteng lah, terus anak futsal, anak basket, anak voli, anak futsal, atlet lah ya. Iya, atlet lah. Terus gue kayak, menurut gue ya udah biasa aja gitu loh. Menurut gue biasa aja, tapi menurut orang-orang nggak biasa gitu loh. Menurut gue udah gitu. Cuman makanya orang jadi iri, terus akhirnya itu yang bikin toxic relation. Berarti ketidakmampuan juga bikin kita jadi toxic ya. Iyalah. Ketidakmampuan untuk menyampaikan dengan standar orang lain gitu. Iya, mungkin juga waktu itu teman gue istilahnya ngelihat gue, kenapa aku maksudnya kayak yang kok lu kayak gitu sih, kok lu istilahnya
dia nggak mampu, terus makanya dia sebel sama gue. Karena dia sebel sama gue, dia nggak bisa ngucapin ke gue, ya udah dia ngucapin ke orang lain. Jadi ada orang lain yang nggak suka sama gue, jadinya dia seneng gitu loh. Nah itu kadang gue juga kadang kalau misal kita ada masalah sama orang nih ya, yang keselnya bukan sama yang kita punya masalah, kadang sama yang orang-orang yang nggak ngerti gitu loh. Jadi dia kebawa, istilahnya kebawa kan akhirnya. Yang dicap gue begini, orang lain ikut begini, padahal nggak begitu gitu loh. Iya, orang nggak kenal gue, orang nggak pernah ngobrol sama gue, orang nggak kenal gue, tapi orang bisa bilang gue kayak gitu. Terus ya, kok lu tahu gue kayak gitu dari mana gitu kan? Nggak dari si A, karena si A bilang begitu gitu kan. Iya, maksudnya lo kan tahu gue jadi lo tahu gue dari cerita orang lain kan. Istilahnya, dan gue tuh bukan anak yang terkenal banget, tapi orang-orang tahu doang, orang tahu maksudnya pas di SMA orang tahu gue, tapi gue nggak yang menonjol, yang pengen menonjol banget juga enggak, gue nggak pengen selalu. Lu waktu di SMA itu bocah nongkrong sana sini apa pulang tepat waktu? Model-model lu mana? Kalau bel pulang langsung pulang, atau lu begitu bel pulang lu stay dulu di kantin? Gue misalnya nongkrong ya nongkrong, main ya main. Kadang gue main sama temen-temen gue, tapi maksudnya kalau nggak main di kantin, masalah kan anak nggak anak-anak cupu-cupu banget lah ya. Maksudnya kalau gue lebih main ke sama temen-temen gue, misalnya main kemana gitu. Dari zaman SMA kalau dibilang main mah gue suka main gitu, tapi bukan main yang nongkrong aja di gue juga anak OSIS, jadi lebih banyak juga waktu gue di sekolah gitu. Organisasi ya. Jadi gue lebih banyak waktu gue juga di sekolah gitu, istilahnya lebih banyak nongkrong gue di sekolah. Ya, makanya kadang zaman SMA gue kadang ngeliat, ayo nggak ini deh gue zaman SMA, takut gue kalau disuruh balik ke zaman SMA gue takut sih. Persaingan prestasi juga atau persaingan apa? Bicara bukan persaingan prestasi sih, lebih ke kayak istilahnya komunikasi mungkin gak lancar. Komunikasi gak lancar ya. Ketika komunikasi lo gak lancar kan pasti banyak ada miskomunikasinya yang kayak dan itu bikin jadi ngerasa, misalnya ya, apalagi perempuan tuh sensitif ya, banget. Lu misalnya ya, lu ngomong padahal nada tinggi lo sedikit aja, terus lo ngomong ke salah satu ceweknya tersinggung gitu, dan padahal lo nggak tahu, padahal lo ngomong meres biasa aja gitu. Ya. Hal-hal yang kayak gitu juga. Di situ mulailah timbul toksiknya tuh. Ya, kadang juga ada beberapa salah ngomong sama siapa? Lu atau? Ya mungkin kan gue tuh anaknya lebih ke ceplas-ceplos ya, maksudnya gue nggak mikir, kadang tuh kayak gue yang kalau ngomong ya gue asal gue ngomongin aja, gue bilang gue mau ngomong asal gue ngomong, kalau misalnya lo tersinggung kasih tahu, gue minta maaf, gue bilang gitu. Cuman ada beberapa mungkin kan kadang kalau misalnya salah kayak yang nggak bisa didiemin, terus kayak yang kalau ditanya salahnya apa ya kamen pasti bilang pikir aja sendiri salahnya apa. Wah kacau tuh kalau gitu tuh. Ibaratnya orang gue aja nggak tahu suruh pikir benar-benar. Gue kayak gue salah apa ya, gue kayak gue nggak tahu nih gue salah apa, tapi kan gue harus minta maaf ya. Iya. Udah gue minta maaf, saya itu sama temen-temen cewek gitu kan. Akhirnya dari situ diem, terus ada masalah baru tuh. Jadi ya karena diem-dieman, karena ngerasa tersinggung, gue juga kayak gue kalau gue ada masalah sih gue lebih baik menarik diri dari lingkungan sih. Oh jadi jatuhnya malah ke toksik ke lu sendiri ya? Iya, diri lu sendiri. Gue nggak mau bikin repot orang gitu. Karena waktu itu juga kayak gue lebih mending gue yang nggak punya teman daripada lo yang nggak ada lo nggak nyaman karena ada gue di situ, istilahnya. Ini gue temenan ya. Mulia sekali hati Anda. Kalau kata karena maksudnya gimana ya, kalau lagi kumpul kayak gitu kan nggak nyaman ya, lebih mending gue yang nggak punya temen deh daripada lo yang nggak nyaman karena ada gue di situ ya. Jadi makanya gue banyak nggak
ada beberapa waktu gue nggak pernah ikut join kumpul, ada beberapa waktu yang gue nggak pernah datang gitu. Berarti artinya toxic itu toxic di diri sendiri juga ada dong ya. Mas gue gini loh. Iya. Ketika lu punya sudut pandang, lu selalu rendah. Ketika lu ngomong kayaknya gue salah nih. Ketika itu padahal karena lo nyalahin diri lu sendiri. Nah, gitu. artinya itu toxic juga bukan? Emang, maksudnya sebenarnya kayak yang lu juga yang harusnya lu juga minta maaf, lu nggak boleh keras-keras juga sama diri lu sendiri. Harusnya lu kayak diri lu juga kayak yang nggak selalu diri lo yang salah loh gitu. Betul. Itulah susahnya menjadi orang dewasa. Iya makanya kayak itu lu diem salah, lu nggak ngomong, pengen ngomong rasanya. Iya. Gitu. Terus, tapi ya kadang kan masalah itu terselesaikan karena waktu kan. Jadi yang kayak yang sekarang. Nah ini mengenai masalah baru kemarin nih gue diskusi sama teman gue nih. Sebetulnya kalau masalah itu nggak bisa cuma diselesaikan pakai waktu. Oh enggak, maksudnya gini, bukan terselesaikan karena waktu ya, tapi maksud gue bukan terselesaikan officially bakalan selesai karena waktu, tapi kayak yang masalah itu istilahnya yang tadinya lo nggak pernah, kan lo pasti canggung dong sama teman lo kalau abis berantem ada masalah, tapi kan nggak mungkin dong dari lo langsung tiba-tiba itu lo ngomong. Kan harus dikasih space waktu buat kita mikir masing-masing. Sama aja kalau misalnya lo lagi ribut gitu, lo langsung ngomong, ya kan nggak enak juga gitu kan. Oh iya. Nah, jadi maksudnya lebih ke kita lebih ke introspeksi sendiri-sendiri, terus kayak balik lagi yang ngebalikin antara kayak sesuatu itu ya waktunya itu butuh waktu buat nyembuhin luka antara lo sama gue kesalahpahaman itu walaupun udah clear gitu. Iya, tapi ya tadi itu kalau bicara masalah sama waktu sebenarnya nggak selesai, waktunya terlewat. Tapi kalau kita nggak cari solusinya di saat itu, masalah yang serupa akan datang lagi. Betul. Itu sama, kita harus selesaikan juga gitu. Ini gue baru dapat teman gue kemana main basket bareng, teman gue bilang gitu. Gue mikir, oh iya benar juga ya. Tapi kan nggak semua masalah itu jeda waktunya sama. Nggak semua masalah itu harus diselesaikan sama dong. Setiap masalah itu kan punya waktunya, punya timeline-nya masing-masing kan buat diselesaikan. Jadi nggak misalnya lo setiap case tuh, oh gue berantem sama ini, oh gue harus maafan sekarang juga, oh gue harus nyelesain sekarang juga. Tapi kan ada timing. Ada beberapa orang yang kayak nggak bisa nih, gue harus dikasih jeda waktu dulu buat gue ngomong. Ada beberapa orang yang kayak udah cooling down dulu, gue udah fresh, ya udah ayo duduk bareng baru kita ngomongin. Ada yang kayak gitu, ada yang kayak ya udah jangan sampai masalah nih besok masih ada masalah, kalau bisa hari ini juga selesai, besok kita udah bisa ketawa tinggi lagi, istilah gitu. Susah sih, tapi kalau udah pernah ada masalah terus ketawa lagi kayaknya ribet sih. Tapi nggak tahu sih kalau lagi. Iya sih. Cuma balik lagi, istilahnya gue tuh selalu punya titik-titik terberat di hidup gue, istilahnya titik. Setiap orang punya. Ya, misalnya di zaman gue SMA. Dan selalu terulang adalah di kala waktunya sama adalah di tingkat 2 istilahnya. Gue punya masalah di SMA itu di tingkat 2 yang agak rada beratan. Terus gue punya masalah juga di tingkat 2 waktu gue di kuliah di semester 3. Dan sekarang lu juga di tingkat 2 ini lagi kuliah. Berarti lu bermasalah. Semester 3 saya sedang bermasalah. Gue kemarin gue bilang kayak gue ngeliat timeline-nya karena ada beberapa kan dibilang semua itu kan terulang kan, semua itu terulang kan gitu kan. Repetisi, istilah gue pernah nonton podcast tuh, repetisi. Jadi ngulang aja sebetulnya. Iya ngulang aja, ngulangin masalah yang sama, ngulangin yang ritmenya kayak gitu. Gue kayak gue baru sadar oh ya udah ritmenya. Terus cuma gue ngerasa gue sekarang mungkin ya untuk masalah yang kemarin dari masalah 4 tahun lalu ketika itu terjadi, ketika gue udahan, lu bisa lewatin. Ketika sama sekarang gue ngelihat perbedaannya adalah ketika dulu gue masih istilahnya gue masih parah seancur-ancurnya gue dulu, gue masih ada orang lain. Ketika sekarang seancur-ancurnya gue udah bisa kayak oh ya udahlah gitu.
ya udah ya udah gitu. Walaupun ya udahnya itu lama banget misalnya. Benar itu. Ya udahnya itu butuh waktu gitu. Itu artinya harus lo mau ngomong cuma ya udah aja, itu tuh harus berbulan-bulan dulu gitu loh. Tapi fase penyembuhannya lo tuh nggak selama dulu istilahnya. Iya, itulah. Artinya ketika kita udah ngelewatin satu masalah, kita jadi lebih dewasa itu di situ. Iya, terus sekarang sih gue lebih kayak sekarang sih lebih kayak yang gimana ya? Relationship-nya lebih mungkin kayak yang gue sudah baik-baik aja, gue sudah bisa berteman lagi, gue udah bisa balik, gue udah bisa balik ke kayak sedia kala gitu. Gue udah bisa banyak lah yang kayak proses penyembuhan gue lebih cepat. Lo kalau misalnya cara lo berkomunikasi sama pasangan tuh lo gimana, karena lo udah pernah ngalamin yang namanya toxic relation, lo harus gimana. Kalau lo ngalamin misalnya lo ada masalah, ya udah diomongin baik-baik gimana. Lo harus pahamin pasangan lo, misalnya pasangan lo sukanya ngomong langsung atau tunggu diam dulu baru ngomong gitu. Terus lo harus tahu timingnya gitu, harus sama-sama belajar sih, bukan. Iya benar. Ya. Tapi kadang itu loh, kalau kita istilahnya nggak posesif itu kadang ya lawan kita semena-mena gitu. Jadi tapi bisa semena-mena atau bisa dia merasa gue dicuekin gitu loh. Ya kalau kayak gitu kan lebih baik diomongin gak sih? Ya apapun menurut gue sih dikomunikasiin sih. Apapun sih menurut gue balik lagi sekarang semuanya harus dikomunikasiin. Kenapa? Kayak misalnya apa yang lo suka, apa yang lo nggak suka, kalau gue marah lo harus kayak gimana, kalau lo marah mau digimanain, itu semua harus diomongin menurut gue ya semua. Tapi gimana kalau cewek yang ditanya itu selalu jawab nggak apa-apa? Tapi kan maksudnya berarti ketika nggak bisa ada komunikasi yang bagus nih. Si ceweknya nggak ngebangun. Tapi kan kalau kayak gitu lo tanya pas lagi baik-baik istilahnya. Ketika lagi baik-baik, ketika lo lagi bilang nggak apa-apa, gue harus kayak gimana, kayak gitu kan. Berarti kalau lo lagi bilang nggak apa-apa dulu, gue harus kayak gimana, lo maunya diapain. Kalau misalnya gue lagi nggak apa-apa, misalnya ketika baik-baik aja, jangan ketika kejadian lo baru tanya, nih lo ngomong nggak apa-apa mulu, gue harus kayak gimana nih, gue nggak tahu kan, gue bukan peramal istilahnya. Ya kan lo harus antisipasinya sebelum itu terjadi istilahnya. Iya betul. Hujan gitu, lo harus tanyanya, nih lo nanti kalau marah tuh kayak gimana sih biasanya, diem atau mencak-mencak atau kayak gimana lo kalau marah. Nah terus kalau lo marah, terus lo maunya digimanain biar lo luluh istilahnya. Justru malah kalau nggak ada yang seperti itu jadi toksik parah ya, bisa kalau nggak seperti itu ya. Betul. Ya, jadinya kan, dan kadang tuh komunikasi yang kurang tuh adalah yang gue pelajarin dari hubungan gue sebelumnya adalah lo tuh berharap pasangan lo tuh ngerti apa yang lo alamin, padahal kan nggak bisa. Ya kan harus kayak, masa lo gitu aja nggak ngerti sih, ya lo harus ngomong. Nggak bisa. Misalnya kayak lo harus omongin gitu kan. Lo mau minum air putih, lo mau apa, ya itu ngomong gitu kan. Jangan sampai kalau misalnya udah terlalu lama ditumpuk-tumpuk, mending dari awal. Misalnya nih gue gini A sama B planningnya udah kayak gini. Lo kalau misalnya lo mau kalau misalnya lo mau marah bla 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 bla, nih gini, udah dirinciin aja. Kalau gue lebih kalau semua gitu. Wanita sadar kayak Anda, para pria hidupnya dengan tenang, tapi kan masalahnya semuanya paham. Kan semuanya berproses dong. Nggak semua orang bertipe langsung gitu. Ya kan nggak cuman tipe yang ceweknya, kadang ada tipe cowoknya yang kayak yang ya udah lo mau kayak gimana, lo marah, lo harus. Gue juga banyak belajar. Gue tuh lebih senang istilahnya ya. Gue lebih senang ngedengerin podcast kayak yang orang yang udah nikah terus ngebahas sama pasangannya, cara mereka ngobrol gimana, terus cara mereka menyelesaikan masalah itu gimana, apa masalah aja yang dalam rumah tangga mereka. Itu jadi yang kayak buat gue, ternyata di dalam rumah tangga tuh ada loh permasalahan hal sekecil ini. Istilahnya masalah itu makanya apapun tuh harus dikomunikasiin. Istilahnya
lu pengen tinggalnya gini, lu pengen tinggal di rumah sendiri apa lu tinggal di rumah mertua atau lu ngontrak, itu semua harus diomongin. Kalau itu mah penting dong, wajib itu mah. Iya, istilahnya kayak gitu. Atau misalnya lo nanti yang yang kerja atau enggak, itu kan harus diomongin, obrolin, jangan sampai nanti tiba-tiba oh ya udah jalan-jalan aja terus tiba-tiba nikah terus istrinya nggak boleh kerja, terus kayak lah gimana gitu. Iya. Ya emang harus semuanya harus diobrol sih. Intinya nih gue sih komunikasi penting biar tidak menjadi toxic relation. Benar-benar. Ini dari toxic relationship, kalimat yang bisa lu sampaikan merangkum semuanya apa nih? Artinya jauhilah toxic relationship atau pelajari toxic relationship atau gimana menurut lo? Nah, karena pasti ya gue juga semua lah pasti pernah mengalami tuh di dalam toxic, lingkungan toxic, relationship yang toxic gitu. Kalau menurut preferensi lu pribadi? Menurut gue komunikasi sih. Apapun kalau berarti dengan adanya komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik dan sehat. Komunikasi yang baik dan sehat bisa mengurangi toxic relationship. Menghilangkan kayaknya enggak nih, kalau menghilangkan. Sepakat enggak? Ya, kalau misalnya bisa hilang, kalau misalnya gini, kalau lu sudah terbuka, kalau lu sudah komunikasinya bagus, istilahnya pasti rasa kepemilikan lo bakalan menghargai spend time-nya. Oh ternyata pasangan gue harus punya me time sendiri-sendiri. Oh ya udah nggak apa-apa gitu. Jadinya kan timbul rasa pengertian antara satu sama lain gitu. Gue ngertiin lo gitu, ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi bukan yang nggak apa-apa terpaksa, kan banyak kan oh ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi ini tuh nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apanya mendem. Tapi kan kalau ini kan makanya harus diobrolin satu sama lain tuh mesti terbuka. Apa yang lu suka nggak suka, istilahnya pahit-pahitnya deh. Lo nggak sukanya kayak gimana, harus gimana, itu harus diobrolin gitu. Nggak bisa sih kalau misalnya dipendam-pendam. Lama-lama tuh kayak bom waktu yang ngancurin diri lu sendiri sih. Ya kalau bom waktu sih gue sepakat gitu ya. Artinya berarti toxic relationship memang pasti kita semua pernah ada di fase itu ya. Dan kita harus sadar maksudnya keluar dari situ. Dan supaya kita tidak terjadi toxic relationship itu preferensi lu komunikasi yang baik dan sehat gitu ya. Itu bisa mengurangi yang namanya toxic relationship gitu. Ya udah dari situ dari gue bisa menambah preferensi juga. Bisa gue upload di konten, mudah-mudahan nanti banyak yang dengar dan bermanfaat. Misalkan kalau sekarang walaupun ceritanya panjang banget nggak jelas sih. Jadi banyak yang nggak jelas sih. Gak apa-apa. Memang cerita gitu, muter gitu.